Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari siswa Latsar BDK Yogyakarta. Di sini kami akan menjelaskan terkait penugasan benchmark pada US Custom and Border Protection. Di sini saya Ahmed Noval Mumtaz dan rekan saya Efrem Hamonangan Saing akan menjelaskan terkait bagaimana penerapan benchmark pada US Custom and Border Protection dalam DJBC. Pertama-tama kami akan menjelaskan uh, terkait penugasan kami, yaitu kami ditugaskan pada kantor KPBBC TMPB Atambua dan KPBBC Endikong, di mana kantor kami berlokasi pada remote area. Kantor kami memiliki kondisi geografis yang lumayan ekstrim. Oleh karena itu, mungkin kami mengambil tema benchmark kali ini pada US Custom and Border Protection. Sebelum menjelaskan terkait tema tugas kami akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah salah satu tusi dari DJBC adalah untuk melakukan pengawasan terkait kegiatan kepabeanan. Pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan cara melakukan surveillance. Surveillance ini merupakan kegiatan pengamatan terhadap orang, tempat, sarana pengangkut atau objek yang secara berkesinambungan pada periode tertentu dalam rangka pengumpulan dan pendalaman data atau informasi yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran. Terus yang kedua adalah dikarenakan lokasi kantor penugasan kami merupakan daerah remote area yang memiliki kondisi geografis yang cukup ekstrim, sehingga akses transportasi terbatas. Dengan menggunakan moda transportasi darat dan laut, kami rasa hal tersebut kurang maksimal untuk melakukan kegiatan surveillance. Oleh karena itu, kami mengambil contoh pada US Custom and Border Protection, di mana sudah menerapkan surveillance menggunakan transportasi udara. Sebelum saya jelaskan terkait transportasi udara dalam US Custom and Border Protection, di sini saya akan menjelaskan terkait federasi itu sendiri. US Custom and Border Protection merupakan lembaga penegak hukum federal dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat dan merupakan organisasi yang bertugas untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional, mengumpulkan bea masuk, dan menegakkan peraturan di Amerika Serikat termasuk dalam hal perdagangan, bea cukai, serta imigrasi. Dalam US Customs sendiri sudah menerapkan surveillance menggunakan moda transportasi udara. Berikut kita dapat lihat bersama-sama transportasi udara yang mereka miliki. Mulai dari pesawat baling-baling, drone, hingga helikopter. Tentunya dengan moda transportasi udara yang mencukupi tersebut, pengawasan perbatasan mereka dapat diterapkan secara maksimal. Kemudian saya akan menjelaskan dari masing-masing moda transportasi yang US Custom memiliki. Yang pertama adalah dari drone. Drone memiliki range atau jangkauan yang sangat dekat. Kemudian memiliki endurance atau lama mengudara yang sangat terbatas, dikarenakan drone sendiri memiliki sumber daya energi yang terbatas juga dengan menggunakan baterai. Dan kemampuan surveillance yang dimiliki drone ini hanyalah sebatas visual atau melalui kamera pengintaian saja. Kemudian yang kedua adalah jenis moda transportasi helikopter. Helikopter memiliki range yang sedang dan durasi mengudara yang sedang. Kemampuan surveillance dari helikopter sendiri juga terbatas karena hanya menggunakan kamera atau visual saja. Kemudian yang moda transportasi ketiga yaitu pesawat, di mana pesawat memiliki jangkauan yang sangat jauh dan endurance yang sangat lama. Lalu kemampuan surveillance dari pesawat sendiri, pesawat sudah dapat membawa radar, kamera surveillance, serta control station sendiri. Di mana tentunya dengan pesawat ini sangatlah memaksimalkan tingkat pengawasan.
Selanjutnya saya akan membagikan terkait video surveillance yang dilakukan US Custom menggunakan moda transportasi pesawat. This expanse of endless ocean is the place where the pirates of the 21st century make their first moves to unload their booty of uncut cocaine and heroin, marijuana, or illegal migrants to the next stop along the line of the international criminal chain. Di sini dapat kita lihat This is bahwa also where U.S. Customs and Border Protection meets them head on, stopping them and breaking links in that chain one by one. Narkotika The tool of choice, the P3 Orion aircraft. laut. CBP's eyes over the ocean. Setelah mereka lemparkan, mereka akan membagikan koordinat lokasi tersebut kepada rekannya untuk mengambil part of the hunting ground per se of looking for drug runners. This location offers us a great opportunity to be able to go out, prosecute, be able to come back, refuel, go back out if necessary. Pengintai secara maksimal sehingga kegiatan tersebut dapat dipantau. Most of the conveyances we follow nowadays are going to be surface conveyances, either small vessels, high-speed vessels, so we call them go fast. They're modified fishing boats, 2, 3, sometimes even single engines. Is flown by very experienced CBP pilots. They guide this aircraft over the ocean to a designated target search area, commonly referred to as the box. And behind them is a massive array of sensory equipment, which is the technological heart of the P3 mission. Now, once the aircraft reaches the box, CBP officers and agents who are detection experts use that powerful radar to search for, pinpoint, track, and monitor any suspicious targets that they find in the air and on the ocean. You know, when you get a good case and you bring home that knowledge that you did something to stop bad people from bringing bad things into our country, I feel very, very happy about what I'm doing. If anything looks suspicious, and that's just according to knowledge that we've gained throughout the years of what looks legitimate, what's not looking legitimate. Pada lokasi koordinat yang aircraft usually give themselves telah away by diidentifikasi. not doing what. Sekian dari video yang saya tampilkan terkait pelaksanaan surveillance dari US Customs. Kemudian akan dilanjutkan dengan hambatan dalam penerapan benchmark yang kami jelaskan ini, di mana akan dijelaskan oleh Mas Efrem sendiri. Baik, Mas Efrem. Oke. Terima kasih buat Mas Ahmed. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait hambatannya. Nah, sebelum kita bahas tentang hambatan dari pengadaan surveillance air ini, nah kita harus tahu dulu satu fakta yang menarik tentang bea cukai. Bentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, faktanya bahwa bea cukai adalah merupakan organisasi pertama sebelum Bea Cukai Amerika atau US Customs. Nah, di sini, di poin sini, Bea Cukai lebih dahulu memiliki pesawat terbang pada tahun 1969 dibandingkan dengan institusi kepabeanan Amerika Serikat yang ada pada tahun 1970. Jadi, Bea Cukai Indonesia mempunyai pesawat terlebih dahulu daripada Bea Cukai Amerika. Nah, di sini ada beberapa model pesawat, yaitu 4 model. Pertama, model King Air dengan tipe PKBTW, ada PKBTA, kemudian PKBTC, dan PKBTP. Nah, kemudian, ini berikut adalah beberapa personel penerbang bea cukai, mulai dari pilot, engineer, mekanik, dan pilot pada era tahun 2000. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Mas Ahmed tadi, peran dari penerbangan bea cukai ini sangat penting, karena ya posisi Indonesia kan mempunyai pulau yang sangat banyak dan daratan-daratan yang cukup ekstrim geografisnya. Fungsinya yang pertama adalah operasi pengawasan, yaitu pesawat terbang bea cukai digunakan untuk patroli udara dalam rangka menunjang operasi pengawasan dan targeting. Kemudian, ada pendataan dan pemantauan dapat dilakukan lebih efisien melalui jalur udara. Pesawat terbang bea cukai dapat menjangkau daerah-daerah remote untuk menunjang proses pendataan dan pemantauan. Ini bisa kita garis bawahi daerah remote seperti penempatan kami sekarang yang ada di Antikung dan di Atambua, yang posisinya sangat ekstrim. Saya di Antikung, yaitu di Kalimantan, mempunyai daratan-daratan yang
cukup susah dijangkau, yaitu hutan belantara yang banyak pohon-pohonnya, harus digunakan dengan pesawat untuk memudahkan pengawasan. Begitu juga di Atambua yang merupakan pulau-pulau. Jadi untuk menggunakan transportasi laut itu kurang maksimal. Jadi ketika kita menggunakan pesawat udara, itu akan lebih maksimal. Kemudian ini beberapa peran penerbangan DJBC di masa lalu. Nah, pertanyaannya, apakah penerbangan bea cukai sekarang sudah ada atau sudah tidak ada lagi? Nah, jawabannya adalah penerbangan bea cukai untuk saat ini sudah tidak ada lagi. Mereka berakhir pada tahun 2001 atau 2002 dengan model terakhir beroperasi yaitu pesawat model PK-PTC. Nah, penyebabnya adalah yang pertama itu keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan kurangnya SDM yang bergerak di bidang pemeliharaan dan pengoperasian pesawat. Nah, hambatannya itu anggaran yang dimiliki oleh bea cukai itu kurang untuk pemeliharaan, karena kan biaya untuk pemeliharaan dari pesawat itu seperti kita tahu cukup besar dan cukup mahal. Jadi untuk anggaran itu tidak ada untuk pemeliharaan. Kemudian kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang mempunyai keahlian khusus di bidang penerbangan. Jadi penerimaan dari pegawai harus dari personel-personel khusus dari jurusan penerbangan. Itu merupakan hambatan ketika kita melakukan pengadaan. Selanjutnya, pendapat tokoh nih, ada pendapat tokoh dari senior-senior DJBC, yaitu dia adalah Bapak Bambang Subadi via Permanagung, merupakan mantan Dirjen Bea Cukai. Karena kontur negara, kepulauan, serta kondisi lautan, pesawat terbang harus ada dan merupakan bagian integral dari konsep pengawasan dan pencegahan penyelundupan. Nah, ini dapat beliau. Pendapat yang lain, nah seperti mantan Dirjen kemarin itu Bapak Heru Pambudi, dunia penerbangan bea dan cukai dalam sejarahnya pernah ikut andil dalam membesarkan dunia kedirgantaraan Indonesia. Dengan gaya bahasa yang simpel, Pierre Henry Engel berhasil menceritakan awal mula bea cukai mengoperasikan pesawat terbang sebagai armada pengawasan. Dengan pengalaman di bea cukai selama lebih dari 30 tahun, Kapten Pierre merupakan salah satu pegawai bea dan cukai yang mengetahui dengan baik seluk-beluk dunia penerbangan bea cukai dan paham akan tugas yang diemban oleh penerbang bea cukai. Kedepannya tantangan yang dihadapi oleh bea dan cukai akan semakin berat. Oleh karena itu, bea cukai masa depan harus dapat mengantisipasi hal tersebut layaknya para pendahulu kita dalam merintis dunia penerbangan bea dan cukai. Ini merupakan pendapat dari Bapak Heru Pambudi. Nah, artinya penerbangan bea cukai itu sangat diperlukan di Indonesia untuk memaksimalkan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, berikut beberapa dokumentasi pada zamannya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan terkait penerbangan bea cukai masa dulu dan sekarang posisinya aktif atau tidak. Nyatanya sudah tidak ada lagi. Nah, tapi kedepannya kita ingin penerbangan bea cukai tetap ada lagi. Demikian, Ahmed. Baik, Mas Efrim. Sepertinya ada yang hampir terlewatkan, yaitu terkait nilai-nilai PNS dalam penerapan benchmark ini. Iya. Nilai-nilai PNS tersebut yaitu aneka. Salah satunya apa, Mas Efrim, yang dapat kita kaitkan dengan penerapan benchmark yang kita tampilkan tadi? Menurut saya, Mas Ahmed, ini masuk ke kategori komitmen mutu, nilai dari komitmen mutu, karena kan di dalam poin itu ada nilai adaptif. Nah, di sini bea cukai itu dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Demikian, Ahmed. Baik, Mas Yudin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait penerapan benchmark terkait surveillance udara pada US Customs and Border Protection. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.